Sakit jiwa kamu. Mas. 6 tahun kamu ngilang gak ada kabar, terus sekarang kamu muncul nanyain anak kita. Aku tuh lagi sakit, Aku Mas. gak peduli kamu sakit atau enggak. Mas, aku mohon, Mas. Pergi kan? Mas, aku mohon, Mas. Aku mohon. Aku bilang pergi! Mbak siapa ya? Saya mantan istrinya Mas Heru. Saya itu mengenal suami saya dengan baik, Mbak. Mbak pasti bohong kan? Mbak boleh nggak percaya sama saya, tapi saya punya buktinya. Foto ini, Mbak. Bahkan sampai saya punya anak dari dia. Tapi anak saya tinggalkan ke Mas Heru. Saya mau anak saya kembali lagi, Mbak. Sekarang kamu pergi dari sini, pergi! Mbak, apakah sebenarnya ibu itu udah tahu kalau Amara itu adalah anak Mas Heru dengan perempuan lain, Bu? Soalnya kamu kan nggak bisa ngasih keturunan. Tega kamu nikah sama perempuan lain. Kalian punya anak dan kalian bawa anak kalian ke rumah kita, Mas. Yang penting kan aku tetap pulang. Aku gak pernah tinggalin kamu. Sekarang mana handphone kamu? Buat apa? Gak bisa, itu privasiku. Aku itu istri kamu, Mas. Mana handphone kamu? Buka passwordnya. Kamu nggak berhak nutupin apa-apa dari aku. Tuh. Ini handphoneku, puas kamu. Apa ini, Mas? Berarti benar selama ini kamu udah ngebohongin aku, kan? Biasa aja kali. Aku baik loh masih mau nafkain kamu. Apalagi yang mau kamu ributin? Sekarang aku mau pergi ke kantor pengacara untuk mengurus berkas perpisahan kita. Oh, kamu nantangin aku? Hah? Mau nantang? Apa? Gimana sekarang? Saya bisa hamil kan, Dok? Program bayi tabung bapak dan ibu gagal. Embrio yang kita harapkan tidak bisa menempel di dinding rahim Bu Nuri. Tapi kita masih bisa nyoba lagi kan, Dok? Ini sudah kedua kalinya bapak dan ibu melakukan program ini. Jadi saya sarankan untuk tidak melanjutkan lagi ya. Itu karena istri saya nggak mungkin bisa hamil. Sepertinya begitu, Pak. Sayang. Aku perempuan yang nggak berguna, Mas. Udah, jangan nangis terus. Aku nggak bisa kasih kamu anak. Kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Kamu masih mau tetap sama aku, Mas? Gimana pun kamu tetap istriku. Apapun yang terjadi, aku nggak akan tinggalin kamu. Aku cinta sama kamu, Nuri. Aku beruntung banget punya suami kayak kamu. Mas, Apa sayang? aku benar-benar nggak tahu lagi gimana hidup aku kalau misalnya nggak ada kamu. Jangan khawatir. Aku janji gak akan pernah tinggalin kamu. Aku sayang sekali sama kamu. Aku juga sayang sama kamu. Kenapa, Mas? Aku mesti pergi sekarang, ada masalah di gudang. Malam-malam ini? Ya, nanti kamu tidur duluan aja. Hati-hati ya, Mas. Terus, pasien atas nama Mirna di mana ya? Lurus aja di sebelah kanan ya, Pak. Terima kasih. Pelan-pelan. Iya. Dikit lagi. Bisa, kamu masih bisa. Alhamdulillah, bayinya selamat, Bu. Pak, Bu, alhamdulillah bayinya perempuan. Sehat dan sempurna. Kok perasaan aku nggak enak ya? Udah jam segini Mas Heru belum pulang. Gak diangkat lagi teleponnya. Semoga Mas Heru gak kenapa-kenapa. Sayang, aku udah beli perlengkapan bayi untuk anak kita. Kok kamu diem aja? Kenapa sih? Aku mau hubungan kita disahkan, Mas. Ya maksud aku, pernikahan kita tuh tercatat, Mas. Sah secara negara, bukan cuma siri. Kamu tahu kan aku udah punya istri. Gak bisa kalau dua-duanya itu tercatat. Aku nggak mau pernikahan kita udah gak tercatat, terus nanti anak kita juga gak tercatat. Apa bisa nama ayahnya tercatat di akta? Sedangkan nikahan kita aja tuh gak ada buktinya, Mas. Terus aku harus gimana? Tinggalin istriku? Ya iyalah, Gak segampang itulah. kalau emang kamu gak bisa, nah kita bisa aja. Ya kamu jangan macam-macam ya. Dan kamu harus ingat, aku gak akan pernah tinggalin kamu. Pegang omonganku. Belum, aku nungguin kamu. Ada apa sih? Tempat penyimpanan barangku kebakar. Ya ampun. Ya udah, kamu jangan minum itu deh. Aku bikinin teh ya. Bentar ya. Iya. Kabar Siti ini gimana?
Ya gitu deh Bu, jadi dia itu ditalak terus sama suaminya. Tini dapat apa? Dia nggak dapat apa-apa Mbak. Soalnya kan Tini sama suaminya cuma nikah siri. Jadi dia nggak dapat hak dan nggak dapat statusnya. Kasian ya Tini. Iya makanya, aku juga kasihan. Udah 2 tahun aku dijanjiin tuh jadi istri sah sama Mas Heru. Tapi kenapa Mas Heru menghindar terus ya? Sampai sekarang dia tetap nggak mau ninggalin istri pertamanya. Terus gimana kalau nanti terjadi sesuatu sama aku? Aku ini bukan siapa-siapa, nggak ada yang tahu tentang aku. Kalau nanti Mas Heru ninggalin aku, gimana? Tolong nganterin saya ya Pak, bisa kan? Bisa Bu. Selamat malam Bu Mirna. Kok Bu Mirnanya nggak ada? Ini kan baju pasien. Ada apa suster? Ada pasien kabur. Kamu tunggu sini. Sus, Iya. pasien atas nama Mirna emang beneran kabur? Anaknya ditinggal sendirian di dalam kamar. Bisa ya? Bapak. Kejadian ini akan kami bawa ke polisi. Jangan. Saya akan urus pembayaran administrasi. Berapa? Sebentar ya Pak. Loh, Heru ini anak siapa? Kalau saya nangis. Lucu sekali. Anak siapa ini? Hah? Anakku. Udah deh, gak usah bercanda siang-siang begini, bercanda. Ini memang anakku, tapi bukan dari Nuri. Kamu punya istri lagi? Ya, sama ini aku punya istri sini. Jangan bercanda gitu, gak ada hujan, gak ada Aku angin. nggak bermaksud juga bikin ibu kaget, tapi aku bingung harus kemana. Kamu suruh ibu rawat bayi ini. Enggak, ini ambil. Ibu kan udah tua, ibu gak kuat. Gini aja. Kamu kasih ke istri kamu. Kamu alasan apa kek? Kamu nemu atau dikasih atau gimana kek? Kan kalian gak punya anak, ya kan? Bawa pulang lagi nih. Iya, udah. Sana. Nuri, Mas, ini anak siapa? nemu di gudang ditaruh dalam kardus. Ya Allah, kasihan banget kamu nak. Tapi kamu udah lapor polisi? Udah, katanya suruh taruh panti asuhan. Mas jangan Mas, kasihan anak ini. Aku juga gak tega, tapi ya mau gimana lagi. Mas, kalau misalnya aku mau ngerawat bayi ini, boleh nggak Mas? Yakin? Boleh ya? Makasih ya Mas, alhamdulillah. Aku janji Mas, aku akan menjaga, menyayangi dan mencintai anak ini dengan sepenuh hati aku. Dan aku akan anggap dia sebagai anak aku sendiri. Kita kasih nama siapa ya Mas? Bebas, aku ngikut. Kita kasih nama dia Amara. Bagus. Amara sayang. Apa kanker saya bisa hilang? Rahim ibu harus diangkat. Berarti saya nggak bisa punya anak lagi dong, Dok? Iya bu, saya minta maaf. Kalau gitu saya permisi dulu. Mas, aku kesini mau nanyain anak kita, Mas. Masih hidup kamu? Anak kita di mana, Mas? Kamu berani bilang anak kita sakit jiwa kamu. 6 tahun kamu ngilang gak ada kabar, terus sekarang kamu muncul nanyain anak kita. Aku tuh lagi sakit, Mas. Aku gak peduli kamu sakit atau enggak. Kamu tinggalin anak kita di rumah sakit begitu aja. Pergi kamu. Mas, aku mohon, Mas. Aku bilang pergi. Mas, aku mohon, Mas. Aku mohon, kembalikan anak aku. Dulu waktu kamu masih jadi istriku, berani tinggalin aku, istri macam apa kamu? Ya, tapi itu dulu 6 tahun yang lalu, Mas. Ya, sekarang aku bukan istri kamu lagi. Berarti sekarang aku udah bisa bilang aku talak kamu. Mas. Oh, dia pergi dari sini. Baik, Pak. Mas, aku mohon. Pak, saya bisa pergi sendiri. Oh, Gitu dong. jadi kamu pakai rayuannya itu aja. Kamu dari dulu nggak pernah berubah ya, Mas? Tunggu bentar ya.
Mau apa kamu? Sekarang kita udah gak ada urusan apa lagi. Aku mau tahu anak aku di mana dia. Kan aku udah taruh di panti Gak asuhan. mungkin. Buat apa aku bohong? Kamu gak bisa ngurus anak itu sendiri ya? Kamu gak akan mundur setiga itu kan? Pergi kamu. Ya. Di sekolah ada lomba menggambar loh. Semangat ya sayang, Mama doain semoga nanti Amara menang lombanya. Makasih, Ma. Sama-sama. Sekarang Amara berangkat sekolah ya, udah ditungguin sama Papa. Tas kamu udah Mama masukin ke dalam mobil ya. Dadah sayang. Dadah. Selamat pagi, Mbak. Pagi Mbak. Saya mantan istrinya Mas Heru. Maaf tapi ya Mbak, saya baru tahu kalau sebelum nikah sama saya, Mas Heru itu udah pernah menikah. Bukan Mbak, tapi sebaliknya. Kami menikah setelah kamu sudah menjadi istrinya dia. Enggak. Mbak pasti bohong kan? Saya itu mengenal suami saya dengan baik, Mbak. Suami saya itu laki-laki yang setia, jadi dia nggak mungkin kayak gitu. Mbak pikir selama ini tuh dia setia. Baru kemarin siang, saya ngelihat dia di taman lagi ngerayu cewek. Enggak. Kamu pasti bohong kan? Saya nggak percaya sama kamu, mendingan sekarang kamu pergi dari sini. Tapi saya punya buktinya. Foto ini, Mbak. Saya nggak percaya sama kamu. Bahkan sampai saya punya anak dari dia. Tapi anak saya tinggalkan ke Mas Heru. Karena waktu itu saya masih takut. Saya mau anak saya kembali lagi, Mbak. Enggak, ini nggak mungkin. Saya nggak percaya sama kamu. Mendingan sekarang kamu pergi dari sini, pergi. Mbak tunggu dulu Mbak. Saya bisa jelasin Mbak. Saya pengen tahu anak saya di mana Mbak. Mbak kasih tahu kan anak saya di mana. Mbak, saya akan kembali lagi. Sampai saya dapatin anak saya. Pergi. Pergi. Aku benar-benar gak tahu lagi gimana hidup aku kalau misalnya gak ada kamu. Jangan khawatir. Aku sayang sekali sama kamu. Aku janji gak akan pernah tinggalin kamu karena aku sayang. Assalamualaikum, Ibu. Ada apa ini? Kok kamu nangis? Di mana Heru sama Amara? Mereka nggak apa-apa kan? Mereka nggak apa-apa kok, Bu. Saya kesini. Saya mau nanya sama Ibu. Apakah sebenarnya Ibu itu udah tahu kalau Amara itu adalah anak Mas Heru dengan perempuan lain, Bu? Gimana kamu tahu? Berarti bener kan, Bu? Udah untung suami kamu itu punya anak dari perempuan lain. Soalnya kamu kan nggak bisa ngasih keturunan. Pak, ini alasannya Mas Heru ngedoain saya, Bu. Bisa jadi. Orang dia pengen punya keturunan. Kok tega sih, Bu? Ibu ngomong gitu sama saya. Kamu nggak bisa ngasih, ya wajar lah kalau dia cari perempuan lain. Ya untung kamu tuh nggak ditalak sama Heru. Kalau nggak kamu jadi janda atau nggak? Kok tega sih, Bu? Ma, aku juara menggambar loh. Kok Mama nangis? Ma, ini pialanya. Hei, sayang Mama. Mama nggak kenapa-kenapa kok. Maafin Mama ya sayang. Hebat banget sayang Mama. Oh sayang. Sekarang kita pergi beli ice cream. Amara mau? Mau, Ma. Ayo. Apa jangan-jangan itu anak aku? Kamu masuk dulu ya. Tapi Ma, Amara sayang Mama bilang masuk. Ayo masuk. Pergi. Aku nggak akan pergi, Mas. Sebelum kamu kembalikan anak aku. Tahu dari mana rumahku? Kita udah gak ada urusan apa-apa lagi. Kalau kamu nggak kembalikan anak aku tuntut kamu. Oh, aku mau lihat hakim mana yang akan ngabulin tuntutan kamu. Seorang ibu yang tega tinggalin anak kandungnya sendirian di rumah sakit. Waktu itu pihak rumah sakit mau laporin kamu ke polisi, tapi masih aku cegah. Dan sekarang kamu punya muka untuk menuntut hak atas anak kamu. Lebih baik kamu pergi sekarang. Kalau nggak, aku akan laporin kamu ke polisi. Tega kamu nikah sama perempuan lain. Kalian punya anak dan kalian bawa anak kalian ke rumah kita, Mas. Kamu bilang kamu dapetin anak itu di gudang. Tega kamu, Mas. Tolong kamu jangan sesantai ini dong, Mas. Gimana kalau dia itu bener-bener ngambil Amara dari kita? Nggak mungkin dia bisa ngambil Amara.
Aku jamin itu. Masalahnya bukan cuma itu aja. Kamu udah bohongin aku. Selama ini pernikahan kita itu udah penuh sama kebohongan, Mas. Yang penting kan aku tetap pulang. Aku nggak pernah tinggalin kamu. Aku mau lihat HP kamu karena selama ini kamu nggak pernah mau kasih tahu password handphone kamu sama aku. Mana handphone kamu? Buka passwordnya. Buat apa? Nggak bisa. Itu privasi. Privasi kamu bilang aku itu istri kamu, Mas. Kamu nggak berhak nutupin apa-apa dari aku. Sekarang mana handphone kamu? Ini handphoneku. Puas kamu. Apa ini, Mas? Apa ini, Mas? Berarti benar selama ini kamu udah ngebohongin aku, kan? Biasa aja kali. Tega kamu ya? Semua laki-laki juga sama, bukan cuma aku. Aku baik loh, masih mau nafkahin kamu. Apalagi yang mau kamu ributin? Ambil handphone kamu. Sekarang mending kamu pergi dari sini. Pergi kamu! Kamu akan tanggung akibatnya. Maafkan jika luka lukai. Dia udah berbuat salah, tapi sedikit pun gak pernah ngerasa bersalah. Untuk apa ada pernikahan kalau aku bukan satu-satunya? Untuk apa diikat janji kalau ternyata dia gak bisa setia? Apa yang salah sama aku? Ayah kenapa nangis? Mama gak apa-apa, nak. Maafin mama ya, nak. Mama belum bisa cerita sama Mara. Palingan besok dia juga sini minta maaf sama aku. Mau jadi apa dia? Kerja enggak? Gimana kalau sebaliknya terus Nurdin tak bisa sama kamu? Ya nggak mungkin lah. Selama ini kebutuhannya juga aku yang cukupin. Mimpi. Hai. Mau ngapain kamu kesini? Aku mau lihat muka penyesalan kamu yang sudah berani ngusir suami kamu dari rumahnya sendiri. Kamu udah siapin kalimat-kalimat indah belum untuk minta maaf? Ngapain aku minta maaf sama suami yang gak pernah memperlakukan istrinya dengan baik? Sekarang, aku mau pergi ke kantor pengacara untuk mengurus berkas perpisahan kita. Oh, kamu nantangin aku? Hah? Mau nantang? Bertahun-tahun kamu udah nyianatin aku. Dan bahkan kamu nikah sama perempuan lain tanpa izin dari aku. Tapi sampai kapanpun aku juga gak akan pernah lepasin kamu. Aku gak akan ngerubah keputusan aku. Sekarang, aku gak akan sudi punya suami kayak kamu. Aku akan tetap mau pisah sama kamu. Dori, tunggu. Berani banget sih Nuring remehin aku. Dateng-dateng ngomel-ngomel, yang remehin kamu siapa? Nuring lawan aku. Malah dia sekarang ngomongin pengacara untuk ngurusin berkas-berkas gugatan ke pengadilan agama. Ternyata ibu benar. Ya kamu harus bertindak dong. Kamu harus lebih keras lagi sama istri kamu. Oh, pasti. Kalau dia nantangin, aku juga akan ngancurin hidupnya. Ya udah, bukan. Saya nggak apa-apa pisah sama suami saya, Pak. Tapi saya nggak mau kehilangan Amara. Saya yang membesarkan Amara dari bayi, Pak. Saya ini ibunya, Pak. Bahkan kalau Amara sakit, saya yang selalu ada di samping Amara, Pak. Bukan Mas Heru. Bukan Mas Heru suami saya, Pak. Tenang, Bu Nuri yang sabar ya. Masalahnya begini, Bu Mirna itu kan ibu kandungnya Amara. Pak Heru adalah ayah kandungnya. Iya kan? Tapi kan saya yang merawat Amara, Pak. Saya mengerti dan juga paham perasaan dari Bu Nuri. Tenang ya Bu Nuri, yang sabar. Tapi Pak Heru sudah menuntut untuk bisa memiliki dan juga menjadi hak asuh dari anaknya sendiri. Saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Saya mohon maaf. Kalian mau bawa Amara kemana? Kamu nggak bisa kayak gini sama aku, Mas. Jangan bikin Amara sedih. Aku bebas bawa Amara kapanpun aku mau. Kamu nggak punya hak asuh atas Amara. Kita kan belum putusan sidang perpisahan. Amara itu anakku, darah dagingku. Aku ibunya, Mas. Oh, pede banget kamu ngaku-ngaku jadi ibunya Amara. Kamu mau besarin Amara sampai kapanpun bukan otomatis kamu jadi ibu kandungnya Amara. Karena ibu kandungnya Amara cuma satu, Mirna. Tega kamu yang ngomong kayak gini ya. Kamu itu siapa? Hah? Siapa? Mas, aku mau sama kamu, Mas. Aku mohon jangan lakuin ini sama aku. Aku nggak bisa hidup tanpa Amar. Mas, kamu tahu kan betapa sayang dan cintanya aku sama dia. Aku nggak bisa. Salah kamu sendiri yang minta pisah sama aku. Kalau kita pisah, otomatis hak asuh Amara akan jatuh ke tanganku.
Mama nyusul ya. Tunggu Mama, Nak. Amara! Amara! Nanti hilang cantiknya. Udah dong sayang, udah ya. Nanti Mama nyusul. Aku sama Mama. Saya mohon Pak, tolong bujuk suami saya Pak, bujuk suami saya. Bilang sama dia kalau misalnya dia marah sama saya, dia dendam sama saya, tolong jangan bawa-bawa Amara buat nyakitin saya Pak. Memang sebaiknya anak itu jangan dibawa dan diseret-seret ke dalam masalah perpisahan keluarganya. Tapi masalahnya, Pak Heru itu kan ayah kandung dari Amara, Bu. Bisa nggak Bapak nggak usah bahas-bahas soal itu Pak? Karena udah berhari-hari Amara nggak sama saya Pak. Tapi dalam hal ini saya tidak bisa berbuat apa-apa. Karena pada kenyataannya, Pak Heru dan Bu Mirna itu adalah ayah kandung dari Amara. Aku akan berjuang terus sampai aku berhasil mendapatkan hak asuh Amara lagi. Mana Amara? Mas, lepasin! Aku akan tetap ngambil anak aku yang udah aku kandung dan aku lahirkan, Mas. Anak yang udah kamu tinggal sendirian di rumah sakit. Jangan mimpi kamu. Pergi. Aku nggak akan pergi, Mas. Aku tetap mau ngambil anak kandung aku. Kamu bukan ibu kandungnya lagi. Aku juga udah minta polisi supaya kamu nggak bisa ngambil Amara. Aku nggak peduli. Silakan tempuh jalur hukum. Kita lihat pengadilan memutuskan siapa yang berhak ngasuh Amara. Aku nggak punya uang, Mas, dan kamu tahu itu. Aku juga nggak punya pengacara. Makanya kamu yakin kamu akan menang melawan aku, kan? Rasain. Ayo makan dong. Aku mau sama Mama. Sayang, ayo dong rayuin anak kamu. Dari kemarin dia nggak makan. Kalau sakit gimana? Kasihan kan? Ayo makan dong. Jangan bikin Papa marah ya. Biasa di rumah juga kamu makan sendiri. Aku mau sama Mama. Jangan manja deh. Papa jahat. Jangan terlalu keras gitu, ah. Kasihan kan? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Lindungilah Amara putri hamba dimanapun dia berada, ya Allah. Berikanlah kemudahan, ya Allah, agar hamba bisa mendapatkan kembali hak asuh atas Amara. Hamba mohon, ya Allah, mudahkanlah dan lancarkanlah rezeki hamba, ya Allah, agar hamba dapat menemukan pekerjaan yang layak. Amin ya Rabbal Alamin. Saldo aku sisa 3 juta. Hari ini Amara ulang tahun. Semoga aku bisa ketemu sama Amara. Aku kangen banget sama Amara. Siapa yang undang kamu? Jadi hari ini aku datang ke sini karena hari ini kan ulang tahunnya Amara, Mas. Silakan kamu pergi. Ini aku masih ngomong baik-baik. Kamu tuh nggak diharapin di sini. Sekali ini aja aku mohon sama kamu, Mas. Dan sampai aku paksa usir kamu. Tolong biarin aku ketemu sama Amara. Hari ini kan ulang tahunnya dia. Aku mau ngasih hadiah ini buat Amara, Mas. Pasti Amara seneng banget. Amara nggak butuh. Aku tahu, Mas. Mungkin hadiah dari aku ini nggak seberapa harganya. Tapi aku yakin Amara pasti akan seneng banget menerima hadiah ini, Mas. Titipin sama aku. Bilang sama dia kalau hadiah ini dari aku. Nggak usah bawel. Pergi. Emang paling benar kado Sinuri itu aku buang. Kenapa sih mama kamu nggak datang di acara ulang tahun kamu? Gak tahu. Sayang, kok pada belum? Kita mulai yuk. Teman-teman kamu udah pada nggak sabar tuh. Aku lagi tungguin mama, Pak. Sayang, mendingan acara ulang tahunnya dimulain aja sekarang. Gak usah ditungguin. Kenapa mama nggak datang, Oma? Lupa kali sama ulang tahun Amara. Gak mungkin mama lupa ulang tahun aku, Pak. Buktinya mama nggak datang kan? Tapi kamu gak usah sedih ya sayang. Kan masih ada papa, oma, teman-teman kamu. Yuk kita mulai.
mohon mas sama kamu, kembalikan Amara ke aku. Aku ibu kandungnya dia, Mas. Ibu macam apa yang ninggalin anak baru lahir sendirian di rumah sakit? Kamu itu nggak layak jadi ibu. Aku ibunya, Mas. Walaupun aku nggak pernah mengandung dan juga melahirkan Amara, tapi aku ibunya. Karena apa? Karena aku yang merawat Amara dari bayi, Mas. Tolong kembalikan Amara sama aku, Mas. Kamu sadar nggak kamu itu bukan ibu kandungnya Amara? Amara itu anak kandungku, aku yang berhak ngasuh dia. Kamu nggak punya pekerjaan, nggak ada penghasilan, mau ngasih Amara makan pakai apa? Pak, sudah Bapak Ibu, tolong jangan ribut di sini. Lebih baik sekarang kita masuk ke dalam dan kita akan dengarkan bagaimana keputusan pengadilan. Ya, yuk silakan masuk Pak, Bu. Setelah mendengar dan mempertimbangkan secara keseluruhan, maka pengadilan memutuskan untuk menyerahkan hak asuh Amara kepada saudara Heru selaku ayah kandung. Keputusan ini diambil berdasarkan pertimbangan karena saudari Mirna tidak mempunyai pekerjaan, tidak punya tempat tinggal, bahkan saudari Mirna mempunyai catatan kejahatan. Selanjutnya untuk saudari Nuri, Anda sudah mengurus dan menyayangi Amara sejak bayi, tetapi Amara bukanlah anak kandung saudari Nuri. Demikian keputusan ini diambil demi hukum. Mungkin hukuman buat aku karena aku udah ninggalin Amara waktu dilahirkan. Tapi sekarang aku gak bisa punya anak lagi. Aku akan perjuangin hak asuh Amara. Kenapa kamu ngomong kayak gitu? Harusnya aku yang berhak ngomong seperti itu. Amara itu anak kandung aku. Kamu memang berhak atas hak asuh Amara. Tapi itu dulu, sebelum kamu ninggalin dia di rumah sakit. Aku udah capek, bener-bener capek. Melawan Mas Heru aku pasti gak akan pernah menang. Sebaiknya aku pergi keluar kota supaya aku gak sakit hati lagi. Amara, mama kangen banget sama kamu, sayang. Sama mama. Mama itu kangen sekali sama Amara, nak. Mama selama ini kemana aja? Amara emangnya nggak kangen sama mama? Kenapa pas ulang tahun mama nggak datang? Mama datang kok, sayang. Tapi mungkin Amara nggak lihat mama. Kenapa mama nggak deketin aku? Amara lagi main sama temen-temennya Amara. Mama takut ganggu, makanya mama nggak jadi samperin Amara. Gitu, nak. Mama bohong. Buktinya kan mama kasih kado kan buat Amara kan? Buktinya aku dapat kado. Tuh kan mama bohong lagi. Berarti Mas Heru gak kasihin kado itu ke Amara. Sayang, masuk mobil yuk. Jangan pernah sekali-sekali kamu temuin Amara tanpa sepengetahuanku, karena aku gak akan sekali-sekali laporin kamu ke polisi. Rumah ini sudah terjual, Bu. Ini ada cek 250 juta dari Pak Heru. Bagian buat Ibu dari hasil penjualan rumah ini. Kalaupun rumah saya ini dijual, Pak, harganya itu lebih dari segini. Kalau masalah itu saya nggak tahu menau. Kalau Ibu mau komplain langsung aja ke Pak Heru. Permisi, Bu. Mas, kamu nggak bisa jual rumah itu tanpa izin dari aku. Apalagi kamu tuh ngasih bagian aku nggak sampai setengahnya, Mas. Maksudnya kamu ngelawan keputusan pembagian harta gono gini? Mas, emangnya nggak cukup kamu ambil amanah dari aku, Mas? Sewa aja pengacara yang bagus. Kenapa sekarang kamu harus kayak gini sama aku, Mas? Apa harus kamu ngakuin ini, ha? Kamu yang minta bisa sama aku. Kamu merasa diri kamu udah hebat, kuat. Sekarang tanggung sendiri akibatnya. Baik, Mas. Aku akan kerja keras dan menyewa pengacara terbaik yang bisa bantu aku untuk dapetin hak asuh Amara lagi. Ternyata Nuri beneran ngotot banget cari uang buat ngelawan aku. Oke, kita lihat aja nanti. Keberhasilan kamu itu gak akan bertahan lama. Makin kesini, makin laris ya dagangan Ibu Nuri. Sorry. Kerja di toko minuman ini ya? Ada apa ya? Gajinya pasti kecil kan? Kalian bisa kerja di tempat saya. Dan saya akan tambahkan gaji kalian 2 kali lipat. Silakan kalian pertimbangkan. Joko sama Ipa kemana sih? Kok jam segini belum datang juga? Mana sih mereka? Ya Allah, udah jam segini lagi. Ya udah deh, aku bawa sendiri aja deh minuman ini. Kok nggak ada yang buka toko? Pada kemana sih mereka? Kok belum dibuka, Bu? Tokonya? Pegawai saya belum datang.
Tapi ini saya mau buka kok tokonya sebentar ya. Nggak apa-apa, kita bantu aja. Ya Allah, aku capek banget ya Allah. Kok Joko sama Ipa belum kesini sih? Kemana mereka? Tega banget mereka sama aku. RT, selamat malam Pak. Tolong ibu jangan bawa laki-laki masuk rumah ini. Begini bu, saya cuma mau mengingatkan, ibu ini kan janda. Tidak baik bu, kalau dilihat orang sekitar. Tapi saya ini nggak pernah bawa masuk laki-laki ke dalam rumah saya, Pak. Kalaupun ada, paling pegawai saya, dan itu pagi, Pak. Karena pegawai saya itu memang harus bantuin saya untuk bawa-bawa kardus yang isinya sari bunga buatan saya untuk saya bawa ke toko. Udah, itu aja, Pak. Saya dapat laporan, ada orang yang melihat laki-laki masuk rumah ini malam-malam. Kalau ibu begitu lagi, saya akan bertindak tegas. Saya akan usir ibu dari rumah ini. Ya Allah, ampunilah dosaku ya Allah. Berikanlah hamba kekuatan, berikanlah hamba kesabaran ya Allah dengan menghadapi semua ujian ini. Lindungilah amarah anak hamba ya Allah, dimanapun dia berada. Mama, aku kangen sama Mama. Mama juga kangen sama Amara sayang. Amara jangan nangis ya sayang. Enjoy the party, baby! Woo! I love you! Anak ibu mengalami serangan stroke ketika sedang dioperasi. Terus sekarang kondisinya gimana dong? Tapi alhamdulillah, sekarang kondisi anak ibu sudah cukup stabil. Tapi masa kritisnya mungkin masih dalam waktu 48 jam ke depan, Bu. Dan masa penyembuhannya juga akan berat dan lama. Sabar ya Bu. Ya Allah, semoga Mas Heru segera diberi kesembuhan dengan cepat. Amara, Mama. Papa kan sekarang lagi ada di rumah sakit, jadi sekarang Mama yang jagain kamu ya? Ya, Ma. Sayang Mama. Ya, Ma. Akhirnya Mama bisa bebas sama Amara lagi. Kita sama-sama berdoa ya nak. Semoga Papa segera sembuh. Ya udah sekarang Amara bobo, tapi sebelum bobo kita berdoa. Ya, Ma. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, gimana keadaannya Mas Heru, Bu? Semua aktivitas dia harus dibantuin. Ya, Heru seperti inilah. Nuri, tolong kamu jagain Amara. Karena ibu kan harus fokus untuk Heru. Iya, Bu. Supaya Ibu bisa lebih fokus ngurusin Mas Heru. Ibu minta maaf sama kamu ya, Nak. Selama ini ibu sudah jahat sama kamu. Dan maafin juga Heru. Kasihan Heru.
Heru sekarang lumpuh. Heru udah gak bisa apa-apa lagi. Iya Mas, saya udah maafin Ibu dan aku udah maafin kamu Mas. Nuri, nanti Ibu akan bantuin kamu untuk mendapatkan hak asuh Amara biar kamu tinggal sama Amara terus ya. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bu. Sekarang saya pamit pulang dulu ya Bu, karena saya harus ke toko. Makasih ya Bu. Mas. Jangan pernah katakan bahwa Mama tangkap ya kamu ya. Kamu tuh larinya kenceng banget sih. Hei. Amara haus. Oh, Amara haus? Yuk, kita kesana yuk.